Halo teman-teman, nama saya Enhari Kristanto Sinaga dari kelas 10-3, Sekolah SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika saya. Nah, di sini saya akan menyebutkan materi yang sudah diajarkan di informatika. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu informatika? Nah, kalau ada yang belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Informatika membantu manusia untuk bisa memecahkan masalah yang ada, terutama berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Nah, di sini informatika juga memiliki prinsip. Udah ada yang tahu belum prinsip-prinsip informatika? Saya akan menyebutkan beberapa prinsip informatika. Ada alasan yang cukup untuk semua hal. Tidak ada informasi yang dikatakan selalu terjadi atau selalu ada. Contohnya, ada informasi ini yang semua itu nggak selalu ada. Nah, informatika juga memiliki tujuan untuk mengubah semua data informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung lanjut ke manfaatnya. Di sini udah ada yang tahu belum manfaat informatika itu apa? Saya akan memberitahu sebagian manfaat informatika. Informatika dapat membantu manusia untuk memecahkan masalah yang ada, terutama yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Nah, kita langsung lanjut ke ciri-cirinya. Teman-teman, informatika juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Bahan-bahan pembelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. 2. Pembelajaran di data. Kita langsung masuk ke contohnya. Contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi smartphone untuk berkomunikasi, berbelanja, bermain game, belajar, dan lain-lain. Kita langsung masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi dan komputer dengan analisis matematis dalam penggunaan uji coba, pengembangan, serta evaluasi. Di sini, saya akan menyebutkan contoh teknologi informatika, yaitu internet. Kita bisa menggunakan email karena adanya internet. Kita bisa menggunakan searching Google karena adanya internet. Oke teman-teman, informatika juga memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, capture, yang kedua, processing, yang ketiga, generating, yang keempat, storage, yang kelima, festival, yang keenam, transmission. Nah, informatika juga memiliki berbagai manfaat, yaitu manfaat di dunia bisnis, manfaat bagi pendidikan, manfaat bagi kesehatan, manfaat di dunia perbankan. 4 manfaat ini sangat bermanfaat di kehidupan kita, apalagi pada kehidupan kesehatan. Nah, kita langsung masuk ke era society. Internet juga termasuk era society. Internet sangat penting karena internet dapat mempermudah komunikasi, faktor kebutuhan manusia, akses informasi yang mudah dan cepat. Nah, selanjutnya, udah ada yang tahu belum siapa itu Leonardo Kleinrock? Kleinrock adalah bapak internet alias penemu internet. Nah, di dalam era society juga ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Kita langsung lanjut ke berpikir komputasional. Teman-teman semua, udah ada yang tahu belum berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Contohnya, saat Anda lapar, anggap saja itu masalah. Untuk mengatasi masalah itu, kita dibutuhkan pola. Apa saja dan bagaimana polanya? Nah, kita langsung kerja, punya uang, ke restoran, beli makanan, bayar, dan kenyang. Nah, kita ada juga nih logika berpikir seperti yang dikatakan guru saya. Logika berpikir itu kita dipaksa untuk berpikir secara kritis. Contoh pertanyaan, mengapa minyak sama air gak bisa nyatu? Ya karena namanya aja sudah berbeda. Itulah yang dikatakan guru saya mengenai logika berpikir. Nah, teman-teman, berpikir secara komputasional juga memiliki 8 karakteristik. Yang pertama, mendasari bukan menghafal. Yang kedua, sesuai dengan konsep pemrograman. Yang ketiga, ide bukan benda. Yang keempat, saling melengkapi. Yang kelima, harus mengoperasikan komputer. Yang keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Yang ketujuh,
Menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Yang ke-8, bersifat menantang dalam sudut pandang. Nah, itulah 8 karakteristik berpikir secara komputasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi bilangan. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam konversi bilangan. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, heksadesimal basis 16.